Baik, rekaman sudah mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita bisa bertemu pada sore hari ini dalam kondisi sehat walafiat dan tanpa kurang satu apapun. Dan alhamdulillah kita tetap selalu bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita karunia, rahmat dan hidayah kita bisa sampai detik ini kita masih bisa bertemu, berkumpul, berbincang dan saling bisa sharing. Dan kita tetap berdoa semoga kita tetap dalam lindungan Allah untuk menjalani hari-hari berikutnya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik, pada sore hari ini kita akan membahas tentang evaluasi kurikulum yang nanti akan disampaikan oleh kelompok 5. Kelompok 5 Mbak Ulia, Sofiana dan kawan-kawan sudah siap? Insya Allah. Oke, insya Allah. Oke, baik. Biar selesainya tidak maghrib-maghrib lagi, waktu dan tempat, Pak Widi persilahkan untuk kelompok 5 yang dikomandoi oleh Mbak Ulia dan teman-teman. Silakan. Baik, terima kasih Pak Widi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari Elisa Nurrahma, Ulia Sofiana, Eni Mutahharoh, Dewi Nur Hasanah, dan Ariska Aini Afifah akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang evaluasi kurikulum serta aplikasinya. Yang pertama, baik langsung saja. Yang pertama yaitu di sini kami ada beberapa pokok pembahasan, yaitu 1. Pengertian evaluasi kurikulum, 2. Tujuan evaluasi kurikulum, 3. Fungsi evaluasi kurikulum, 4. Aspek-aspek evaluasi kurikulum, 5. Prinsip-prinsip evaluasi kurikulum, yang ke-6. Proses evaluasi kurikulum, yang ke-7. Model-model evaluasi kurikulum, ke-8. Langkah-langkah evaluasi kurikulum, dan yang terakhir peranan evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu pengertian evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang manfaat, kesesuaian, efektivitas, dan efisiensi dari kurikulum yang diterapkan dalam proses penerapan prosedur ilmiah yang sistematik untuk menilai rancangan, implementasi, dan efektivitas suatu program. Dari pengertian evaluasi dan kurikulum dapat disimpulkan bahwa pengertian evaluasi kurikulum memegang peranan penting baik dalam penentuan kebijaksanaan pendidikan maupun pada pengambilan keputusan dalam kurikulum. Hasil-hasil evaluasi kurikulum dapat digunakan oleh para pemegang kebijaksanaan pendidikan dan para pengembang kurikulum dalam memilih dan menetapkan kebijaksanaan dan pengembangan sistem pendidikan dan model kurikulum yang digunakan. Komponen kurikulum yang dievaluasi juga sangat luas. Program evaluasi kurikulum bukan hanya mengevaluasi hasil belajar siswa dan proses pembelajarannya, tetapi juga desain dan implementasi kurikulum, kemampuan dan unjuk kerja guru, kemampuan dan kemajuan siswa, sarana, fasilitas, dan sumber-sumber belajar, dan lain-lain. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Elisa. Terima kasih Mbak Ulia. Selanjutnya ada tujuan evaluasi kurikulum.
Tujuan ini untuk mengukur seberapa jauh penerapan kurikulum berstandar nasional yang dipakai sebagai pedoman pengembangan dan pelaksanaan kurikulum di daerah atau sekolah, sehingga pelaksanaan kurikulum ini dapat dimengerti dan dipahami, diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan dianalisa oleh peserta didik. Selanjutnya, Mbak. Selanjutnya, Mbak. Nah, di sini ada klasifikasi tujuan evaluasi kurikulum. Evaluasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama untuk perbaikan. Ketika evaluasi kurikulum ini terdapat beberapa kejanggalan seperti pada kurikulum sebelumnya ada 2016, ada yang kurikulum 1986, kemudian ada lagi rujukan dari kurikulum 2013, sehingga perbaikan evaluasi kurikulum ini sangat dapat digunakan untuk kesenjangan bagi generasi selanjutnya. Kemudian akuntabilitas atau pertanggungjawaban evaluasi kurikulum ini akan sangat diperlukan karena memiliki tanggung jawab atas peserta didik, kemudian akan dibawa kemana generasi selanjutnya. Yang ketiga ada penentuan tindak lanjut. Penentuan tindak lanjut ini akan dilaksanakan beberapa bidangnya seperti di sekolah, di institut, di sebuah lokasi di mana mereka akan menyetujui kurikulum tersebut dilaksanakan. Kemudian akan dilanjutkan oleh Mbak Ariska. Baik, silahkan selanjutnya Mbak Dewi. Baik, Mbak Uliah. Untuk selanjutnya yaitu fungsi evaluasi kurikulum. Yang pertama yaitu evaluasi kurikulum merupakan alat yang penting sebagai umpan balik atau feedback bagi peserta didik. Melalui evaluasi, peserta didik akan mendapatkan informasi tentang efektivitas pembelajaran yang dilakukan dan dapat menentukan bagaimana seharusnya proses pembelajaran yang dilakukan ke depannya. Yang kedua, yaitu evaluasi kurikulum merupakan alat yang penting untuk mengetahui penguasaan peserta didik terhadap tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya. Yang ketiga, yaitu evaluasi kurikulum dapat memberikan informasi untuk mengembangkan program kurikulum. Yang keempat, yaitu informasi dari hasil evaluasi kurikulum juga dapat digunakan oleh peserta didik secara individual dalam mengambil keputusan, khususnya untuk menentukan masa depan. Yang kelima, yaitu evaluasi juga berguna untuk para pengembang kurikulum, khususnya dalam menentukan kejelasan tujuan khusus yang ingin dicapai. Yang keenam, evaluasi berfungsi sebagai umpan balik untuk semua pihak yang berkepentingan dengan pendidikan di sekolah. Untuk selanjutnya yaitu aspek-aspek evaluasi kurikulum. Secara fungsional, evaluasi kurikulum merupakan bagian dari sistem kurikulum. Sistem kurikulum mempunyai 3 fungsi pokok, yaitu pengembangan kurikulum, pelaksanaan kurikulum, dan evaluasi efek sistem kurikulum. Evaluasi kurikulum dan pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum merupakan prinsip yang meliputi kegiatan untuk melaksanakan percobaan evaluasi sehingga kekurangan yang ditemukan dapat diperbaiki untuk hasil yang lebih baik.
Kemudian ada prinsip-prinsip evaluasi kurikulum. Prinsip ini ada 6. Yang pertama didasarkan atas tujuan tertentu, bagaimana evaluasi kurikulum itu diadakan. Yang kedua bersifat objektif, yaitu bersifat juga realita. Yang ketiga bersifat komprehensif, di mana ini harus melengkapi semua bagiannya. Kemudian dilaksanakan secara kooperatif, itu bekerja sama dengan tim penyusun kurikulum. Yang kelima dilaksanakan secara efisien waktunya. Yang keenam berkesinambungan dengan mata pelajaran dan kegiatan di lingkungannya. Baik, selanjutnya silahkan Mbak Ariska. Baiklah, Staf BLIM al dalam Ansyar merekomendasikan proses evaluasi kurikulum terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, gambaran rencana informasi yang dibutuhkan, terdiri dari definisi sistem, spesifikasi keputusan-keputusan, statement kebijaksanaan evaluasi, dan statement atau asumsi tentang evaluasi. Yang kedua, ada cara pengumpulan data, yaitu terdiri dari pengumpulan data organisasi data dan analisis data. Yang ketiga, ada cara penyediaan informasi atau data, yang terdiri dari persiapan laporan-laporan dan diseminasi informasi. Selanjutnya, Mbak Ulia. Lah kok berhenti? Mbak Ulia, emang udah selesai atau gimana? Kok berhenti PPT-nya? Belum, Kak. Ini Oh, Kelempar oke Pak, oke, ini cepet keluar. ya. Belum Bapak, Mbak ini baru membenarkan itunya. Silakan Mbak Ariska, bisa dilanjutkan. Baik, selanjutnya ada model-model evaluasi kurikulum. Terdapat beberapa model, yaitu yang pertama ada measurement,
yaitu pengukuran. Untuk mendapatkan data yang akurat, pengukuran atau measurement ini termasuk alternatif yang dianggap paling tepat jika dibandingkan dengan jenis evaluasi lainnya. Yang kedua ada congruence, yaitu upaya mencari kesesuaian antara tujuan program pendidikan dengan hasil belajar yang diperoleh peserta didik. Yang ketiga ada illumination, yang didasarkan pada upaya mencari data untuk pelaksanaan program. Melalui kegiatan aspek ini, evaluasi ini dapat diperoleh data mengenai kelebihan dan kelemahan program yang pada akhirnya akan dijadikan masukan untuk memperbaiki program-program berikutnya. Model CIPP adalah Context, Input, Proses, dan Produk. Tujuan dari evaluasi model ini mengarah pada seluruh aspek yang terlibat dalam program pendidikan, mulai dari karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan, isi peralatan, sarana, dan prasarana yang digunakan. Education System Evaluasi. Evaluasi ini memperlihatkan banyak segi-segi yang positif untuk kepentingan proses pengembangan kurikulum. Ditekankannya peranan kriteria dalam proses evaluasi sangat penting, artinya dalam memberikan ciri-ciri khas bagi kegiatan evaluasi. Cukup, Mbak. Boleh selanjutnya? Selanjutnya ada evaluasi model penelitian. Ayo kok diem? Ayo, yang presentasi mana ini? Maaf Bapak, jaringannya sedang Oh, tidak oke bagus. oke. Coba-coba ayo dilanjut lagi. Yaitu selanjutnya ada model evaluasi kurikulum, yaitu yang pertama evaluasi model penelitian. Model evaluasi kurikulum yang menggunakan model penelitian didasarkan atas teori dan metode tes psikologis serta eksperimen lapangan. Yang kedua ada evaluasi model objektif. Evaluasi model objektif berasal dari Amerika Serikat. Perbedaannya Baiklah, terdapat perbedaan antara model objektif dengan model kooperatif. Yaitu dalam model objektif, evaluasi merupakan bagian yang sangat penting dari proses pengembangan kurikulum. Yang kedua, kurikulum tidak dibandingkan dengan kurikulum lain tetapi diukur dengan seperangkat objektif atau tujuan khusus. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh tim pengembangan model objektif ini, yaitu ada kesepakatan tentang tujuan-tujuan kurikulum, merumuskan tujuan-tujuan tersebut dalam perbuatan siswa, menyusun materi kurikulum yang sesuai dengan tujuan tersebut, mengukur kesesuaian antara perilaku siswa dengan hasil yang diinginkan.
Yang ketiga ada evaluasi model campuran, yaitu strategi evaluasi yang menyatukan unsur-unsur dari kedua pendekatan seperti pada eksperimen lapangan serta usaha-usaha awal. Selanjutnya, Baik, silahkan selanjutnya Mbak Eni Mutaharo. Baik, terima kasih. Selanjutnya, langkah-langkah evaluasi kurikulum. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan pada dasarnya menentukan apa dan bagaimana penilaian harus dilakukan. Ada beberapa langkah yang harus dikerjakan dalam tahap persiapan ini, yaitu yang pertama, menyusun Term of Reference atau TOR penilaian sebagai rujukan pelaksanaan penilaian. Yang kedua, klasifikasi, artinya mengadakan penelaahan perangkat evaluasi seperti tujuan yang ingin dicapai, isi penilaian, strategi yang digunakan, sumber data, instrumen, dan jadwal penilaian. Yang ketiga, yaitu uji coba penilaian atau tryout, yakni pelaksanaan teknik dan prosedur penilaian di luar sampel penilaian. Yang kedua, tahap pelaksanaan. Setelah dicoba dilaksanakan dan perbaikan atau penyempurnaan prosedur, teknik, serta instrumen penelitian, langkah berikutnya yaitu melaksanakan penilaian. Beberapa kegiatan yang dilakukan dalam tahap pelaksanaan ini antara lain pengumpulan data di lapangan, yang artinya melaksanakan penilaian melalui instrumen yang telah dipersiapkan terhadap sumber data yang sesuai dengan program yang telah direncanakan. Yang pertama, menyusun dan mengolah data hasil penilaian, baik data yang dihasilkan berdasarkan persepsi pelaksanaan kurikulum dan kelompok sasaran kurikulum maupun data berdasarkan hasil amatan dan monitoring penilai. Yang kedua, menyusun deskripsi kurikulum tersebut, yaitu berdasarkan data informasi yang diperoleh dari hasil penilaian. Yang ketiga, menentukan judgement terhadap deskripsi kurikulum berdasarkan kriteria tertentu yang telah ditentukan. Yang keempat, pembahasan dan pengukuhan hasil-hasil penilaian dalam satu pertemuan khusus yang melibatkan tim penilai dengan pelaksana kurikulum. Pengambilan keputusan ini dan mungkin dari unsur lain yang relevan sangat diperlukan sebelum hasil-hasil tersebut dimanfaatkan. Yang selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Peranan evaluasi kebijaksanaan dalam kurikulum, khususnya pendidikan, umumnya minimal berkenaan dengan 3 hal, yaitu yang pertama, evaluasi sebagai moral dan demen. Komponen utama dalam evaluasi adalah masalah nilai. Hasil dari suatu evaluasi ini berisi suatu nilai yang akan digunakan untuk tindakan selanjutnya. Yang kedua, evaluasi dan penentuan keputusan. Pengambil keputusan dalam pendidikan atau khususnya dalam pelaksanaan kurikulum, pengambil keputusan dalam pelaksanaan pendidikan kurikulum banyak, yaitu guru, murid, orang tua, kepala sekolah, para inspektur, pengembang kurikulum, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu konsensus nilai. Dalam bagian yang terdahulu sudah dikemukakan bahwa penelitian pendidikan dan evaluasi kurikulum sebagai perilaku sosial yang berisi nilai-nilai. Dalam berbagai situasi pendidikan serta kegiatan pelaksanaan evaluasi kurikulum, sejumlah nilai-nilai itu dibawakan oleh orang-orang yang turut terlibat atau berpartisipasi dalam kegiatan penilaian atau evaluasi. Baik, sekian presentasi dari kami. Silahkan untuk teman-teman apabila ada pertanyaan. Baik, silakan dari kelompok yang lain untuk memberikan pertanyaan kepada kelompok 5. Silakan, ayo. Perwakilan masing-masing kelompok. Boleh
enam kelompok tanya semua juga boleh. Oke, silakan mau tanya silakan. Yuk, masih ada waktu 1 jam ke depan. Saya izin bertanya, Pak. Langsung Mbak Ulia, itu Mbak Syifa Putri mau tanya. Nanti kalau kamu nggak memperbolehkan Mbak Syifa tanya, kamu dikasih ke Pak Ladusing nanti. Silahkan Mbak Siva. Baik, saya Syifa Putri Hidayat, NIM 072 dari kelompok 6, izin bertanya. Kapan evaluasi kurikulum itu dilakukan? Kemudian peran kita sebagai guru atau pengajar nantinya itu dalam evaluasi kurikulum itu seperti apa? Terima kasih. Bisa itu dicatat di kolom chat ya Mbak. Iya, Mbak. Wah, pertanyaannya bagus sekali. Sip. Nice. Mbak Ulia nggak bisa menjawab, nanti akan dilaporkan Pak Ladusing. Silakan yuk, yang lain tanya siapa lagi? Saya Pak, Silakan Mas Adit. saya tulis di kolom chat aja nih Pak. Oke. Udah ada 2 pertanyaan. Yo, masih ada 4 pertanyaan. Enggak. Ya silakan yang mau tanya lagi silakan. Mbak Nikmatul Abadiah mungkin mau tanya? Boleh. Mbak Ulfa Putri boleh. Mas Reza ini enggak pernah tanya. Ayo tanya. Mbak Ida tanya. Wah, ini Mbak Ida kok nggak pernah tanya, ini gimana ini Mbak Ida? Ayo tanya. Boleh tanya Mbak Ulia kapan balik Salatiga? Silakan tanya. Ayo, masih ada kesempatan untuk tanya, biar nanti setelah pertanyaan ini Pak Widi ngasih penilaian untuk presentasinya. Mbak Wanda mungkin mau tanya, Mbak Ariska mungkin mau tanya, Mbak Amelia mau tanya, silakan Mbak Rika Rajayana mau tanya. Silakan, masih ada 1 penanya lagi. Oke, gantian Pak Widi yang tanya. Untuk kelompok 5, Mbak Ulia dan kawan-kawan, coba pertanyaannya Pak Widi. Sejauh mana peran lembaga pendidikan itu dalam kegiatan evaluasi kurikulum itu, posisi dan ruang lingkup, serta sejauh mana lembaga pendidikan yang ada di lapangan itu ikut berkontribusi dalam evaluasi kurikulum? Bisa tercopy? Belum Mbak. Belum. Coba tak ulangi lagi ya. Ini nggak bisa tercopy, tak panggil Pak Ladusing. Oke. Pertanyaannya Pak Widi, sejauh mana lembaga pendidikan yang ada di lapangan itu yang pertama ikut berperan, yang kedua bagiannya di bagian apa, dan yang ketiga sejauh mana lembaga pendidikan yang ada di lapangan itu ikut berkontribusi dalam evaluasi kurikulum. Masih ada slot nggak Pak Wid? Oh, masih. Kalau saya mah pertanyaan keempat harusnya masih ada 1, silakan.
Silakan Mbak Ida. Nih, pertanyaan dari saya, pada pendidikan saat pandemi ini kan banyak sekali muncul-muncul beberapa spektakulasi. Nah, menurut kelompok panjenengan, perlu tidakkah kurikulum pendidikan pada pandemi ini perlu diadakan evaluasi enggak? Karena diketahui semakin ke sini itu para siswa itu kok ternyata tingkat pemahaman itu mereka kok kurang gitu loh dari tahun-tahun. Kan juga ini kan masa pandemi kan masa baru, belum pernah ada dan baru pertama kali. Nah, menurut kelompok kalian perlu enggak kalau evaluasi kurikulum ini diadakan? Entah itu bersifat sementara atau sementahun. Baik, Mbak. Oke, sudah terkopi kelompok 5 pertanyaan-pertanyaannya? Sudah. Oke, mau berdiskusi dulu atau langsung menjawab? Diskusi dulu. Yalah, berdiskusi bareng. Oke, ya saya persilahkan untuk kelompok 5 untuk berdiskusi dulu. Baik. Terima kasih teman-teman yang lain sudah memberikan pertanyaan. Pertanyaannya cukup bagus-bagus dan fundamental semua. Dan tadi pertanyaannya Mbak Ida juga sesuai dalam kondisi real saat ini, saat pandemi, apalagi kurikulum darurat ya. Itu apakah perlu dievaluasi atau tidak? Nah, itu memang pertanyaan yang sangat-sangat bisa dikatakan kontekstual dan benar-benar real dalam kehidupan. Itu untuk kedepannya itu perlu dievaluasi apa tidak. Nah, oke. Baik, untuk penilaian kelompok 5 sambil menunggu kalian untuk berdiskusi, silakan berdiskusi. Sebenarnya PPT-nya sudah sangat lengkap. Semua aspek evaluasi kurikulum ada semua. Cuman ya mungkin saya bisa memaklumi karena mungkin jaringan. Jadi aspeknya sudah lengkap. Materi-materinya sudah lengkap. Cuman waktu menjelaskannya, Anda kan bisa menjelaskan lebih detail, lebih tenang, lebih pelan-pelan dan lebih jelas. Jadi kan itu lebih memahami ke-9 inti pokok bahasan kalian itu bisa tersampaikan dengan baik. Tapi ya saya Pak Widi tidak menyalahkan juga karena memang tadi ada masalah di jaringan juga. Terus karena ada masalah di jaringan jadi antara komunikasi antara presenter dengan operator kadang tadi terjadi miss ya seperti itu. Ya itu Pak Widi it's okay, tidak jadi masalah. Untuk makalahnya juga cukup lengkap dan kalau menurut saya sudah lengkap sih. Hanya tadi dari aspek penjelasan saja sih kalau untuk Pak Widi. Untuk PowerPoint tentang evaluasi kurikulum pendidikan seperti itu. Itu saya kira tidak perlu ada yang Pak Widi tambahkan. Ya nanti coba dilihat kalau masih ada waktu kesempatan. Kalau memang dalam makalah itu mungkin ada kalimat yang kurang atau bagaimana bisa dibenarkan terus nanti bisa di-share lagi di grup. Gitu ya Mbak Ulia Sofiana. Iya, Pak. Oke, sip. Jadi untuk besok yang kelompok 6 ya. Kelompok 6 silakan dipersiapkan sedetail mungkin, sebagus mungkin, terus nanti dikonsultasikan. Ojo mepet Pak Widi biasanya sering endaknya karena ketika udah dikasih masukan karena tidak ada waktu untuk membenarkan. Dia maksimal 2/2 seperti itu. Terus ada pengumuman penting nanti untuk kelas ini pertemuan terakhir itu tanggal 17 sebelum UAS-nya tanggal 24. Cuma nanti prosesnya UAS-nya itu setelah kan waktu tanggal 17 itu kelompok 7 presentasi, terus setelah presentasi soal UAS saya kirim, silahkan masih ada waktu 1 minggu untuk menjawab, terus nanti pas sebelum tanggal 24, berarti tanggal 24 itu minggu depannya kan itu kan sudah tanggal UAS ya,
Jadi pas tanggal 24-nya itu kalian tinggal presensi, nanti jawaban dari UAS silahkan dikirim maksimal tanggal 23 Juni di email kelas masing-masing. Jangan lupa dituliskan nama, identitas, NIM, dan nanti subjeknya itu nanti ada format sendiri di soal, ditulis persis subjek emailnya persis plek seperti yang ada di soal itu nanti tak tuliskan di soal aja biar tidak lupa, supaya apa Pak Widi ketika memanage jawaban kalian itu nanti jelas seperti itu. Kalau tidak ada itu jangan salahkan nanti tercampur di mana atau tidak terdeteksi. Jadi jangan salahkan Pak Widi ya, seperti itu ya. Pak Widi udah mengingatkan, udah Pak Widi kasih instruksi seperti ini. Harapannya nanti dipersiapkan saja, diketik di Word, terus habis itu diubah menjadi PDF, dikirim dalam bentuk PDF. Karena ini masih aja yang dikirim dalam bentuk Word, alhasil formatnya berubah semua. Jadi takutnya nanti malah titik komanya nggak jelas nanti seperti apa, harusnya jawabanmu maksudnya seperti apa, terus nanti tak baca karena formatnya berubah. Jadi saya membacanya juga sesuai format yang terkirim, malah nanti nggak nyambung, malah repot nanti di situ. Gitu ya. Oke, kelompok 5 sudah siap untuk menjawab. Gimana kelompok 5, Mbak Ulya dan kawan-kawan sudah siap untuk menjawab? Mbak Ulya sudah siap menjawab belum? Beserta teman-teman sudah siap menjawab? Halo kelompok 5, kenapa terputus? Hoi, au, halo. Dewa. Tak kira malah bobok. Gimana, sudah siap untuk menjawab? Belum? Oke, dikasih waktu berapa menit lagi? Ini jawabannya di makalahmu ada semua loh. Gimana? Siap untuk menjawab? Gimana sambil menunggu kelompok 5 untuk siap menjawab, ada yang ditanyakan dari pengumuman Pak Widi tadi untuk teman-teman yang lain? Pak Widi izin bertanya. Oke, silakan. Pak Wid, adakah tugas tambahan atau apapun yang misal presensinya nggak full? Laiske idai pasti. Saya merasa Pak. Loh, kan Pak Widi kan udah bilang toh, setiap apa namanya Pak Widi sudah permudah. Setiap perkuliahan nek jaringannya jelek, nanti silakan mengikuti YouTube. Nah, setelah mengikuti YouTube itu tinggal dikasihkan ke Pak Widi bukti fisik kalian sudah mengikuti via YouTube. Nah, nanti kan Pak Widi jadi dasar kalian itu masuk atau tidak. Nah, kalau untuk masalah tugas tambahan, Pak Widi kan sudah biasa kalau tugas tambahan itu nanti di akhir.
Kalau memang nilainya kurang, baru Pak Widi kasih tugas tambahan. Kalau nilainya sudah mencukupi, Pak Widi, yo enggak kasih tugas tambahan, nggak apa-apa, udah cukup. Masuk nilai A mau jadi A plus, malah jadi apes malahan seperti itu. Nah, kalau teman-teman yang lain yang merasa jaringannya kemarin waktu penjelasan itu putus atau jaringannya kurang bagus atau mungkin sedang ada kegiatan yang lain, tolong Pak Widi dikasih jujur-jujur aja enggak apa-apa. Pak Widi mencoba untuk mempermudah kalian supaya tetap kalian mengikuti perkuliahan. Yang terpenting konten di dalam kuliah itu kalian juga dapat. Makanya Pak Widi permudah, silahkan bagi yang merasa kurang, merasa waktu itu memang jaringannya sering bermasalah, silahkan amati via YouTube dan foto selfie di situ. Terus dikirimkan japri via Pak Widi, ini pertemuan keberapa, ini pertemuan keberapa, ini pertemuan keberapa. Dan nanti Pak Widi dokumentasikan, baru Pak Widi presensi. Nanti presensinya semoga masih bisa diubah yang kemarin-kemarin. Gitu ya Mbak Ida ya? Oke Pak, siap. Oke, atau khusus Mbak Ida buat makalah dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15. Wow sekali Pak. Oke, silakan termasuk teman-teman yang lain juga ya, yang di sini yang sering kadang tidak termonitor Mas Reza mungkin, tapi kemarin Mas Reza sudah bilang kalau memang jaringannya kurang bagus, silahkan di komen sadar diri aja yang kira-kira selama perkuliahan ini jaringannya kurang bagus, langsung lihat via YouTube, terus Pak Widi dikasih bukti fisik kalau kalian memang sudah mengikuti perkuliahan via YouTube seperti itu. Udah lah, Pak Widi mencoba tidak untuk membebani, tapi yang penting nanti soal-soal ujian nanti Pak Widi itu isinya ya analisis dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Jadi nanti silakan dianalisis sendiri. Terus saya kira akan susah juga untuk menjawab tanpa harus melihat dari pertemuan 9 sampai pertemuan 15. Begitu. Gitu ya. Ya, kelompok 5 sudah siap? Setelah maghrib. Setelah buka. Mesake idang kok buka. Ayo, kelompok 5, Mbak Elisa, Mbak Ulia. Mbak Ulia, Mbak Ulia. Mbak Ulia, Mbak Ulia, Mbak Ulia, Ulia. Gimana? Kelompok 5? Ayo. Mbak Ulia, Mbak Elisa, Mbak Dewi Nur Hasanah, Mbak Eni Mutaharoh, Mbak Ariska Aini Afifah. Yuk. Masa dari keempat pertanyaan, masa 5 mahasiswa nggak ada yang bisa menjawab satu pun dulu? Seperti itu. Ayo. Bisa ah. Sudah kamu jelaskan tadi kok. Yuk. Halo, halo. Iya Pak, sebentar Pak. Ayo, coba dijawab Mbak Elisa. Di ini. Pertanyaannya Mas Hadid
Di sini evaluasi itu tidak lepas dengan adanya komponen, dan komponen itu berkaitan dengan upaya untuk mengetahui tingkat pencapaian. Ada acuan yang bisa kita pakai dalam hal komponen evaluasi ini dapat ditentukan dari beberapa acuan. Yang pertama, misalnya untuk secara perbaikan data yang telah dikumpulkan dari berbagai instrumen penilaian yang dari dulu atau pembelajaran dulu, itu kan kurikulumnya sudah ditetapkan. Ada beberapa manfaat dan perbaikan dari kurikulum yang telah dijalankan. Kemudian hasil dari evaluasi itu ditemukan bahwa kurikulum yang masih berjalan itu tidak sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Berarti masih ada perbaikan antara kurikulum yang telah dilaksanakan kembali untuk melakukan kurikulum yang baru. Kemudian acuan dalam ini harus dipertanggungjawabkan gitu. Jadi kurikulum yang telah dibuat atau sudah diajukan dari pertama itu, hasil laporan yang diberikan kepada pihak yang terkait yang dengan berkepentingan kurikulum seperti pemerintah, masyarakat, atau orang tua, atau para siswa, atau pihak yang mensponsori terhadap pengembangan kurikulum laporan ini harus memiliki bentuk pertanggungjawaban pengembangan kurikulum, sehingga akan dijadikan sebagai penentuan tindak lanjut. Tindak lanjut ini tujuan lain dari kegiatan evaluasi kurikulum harus dilakukan secara efektif dan efisien, sehingga kurikulum yang dikembangkan dapat memberi hasil yang maksimal dan tepat guna. Mungkin seperti itu jawabannya, Pak. Mohon maaf bila tidak berkenan atau kurang tepat. Monggo yang lain bisa dilanjutkan. Ayo, yang lain bisa menjawab atau mungkin membantu atau mungkin ada yang menyangga atau mungkin ada yang ngasih tambahan, silahkan. Gimana Mas Adit? Gimana bisa diterima jawabannya Mbak Elisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke. Terima Ya. kasih, Mbak Elisa. Mbak Elisa, kalau di dalangnya Pak Seno itu Mbak Elisa Okarus Alaso. Enggak, karena saya penggemar. Iya Pak, betul Pak, itu Pak. Penggemar wayangnya Ki Seno. Oke, jadi pada prinsipnya pertanyaannya Mas Hadi tadi ini mengenai komponen-komponen dan upaya untuk mengetahui tingkat belajar dan efisiensi proses pembelajaran, itu memang tadi yang dijelaskan Mbak Elisa sudah betul. Jadi memang semua komponen itu harus benar-benar ikut serta dalam hal itu. Yang pastinya semua harus bisa ikut serta dalam mengevaluasi, dan si evaluator itu juga harus bisa mempertanggungjawabkan hasil dari evaluasi itu terhadap komponen-komponen dan masyarakat. Nah, bersama dengan masyarakat, pemangku kebijakan, lembaga pendidikan, siswa, guru, lembaga-lembaga yang lain itu harus berperan penuh dalam pengembangan kurikulum, dan sebagai pemangku kebijakan harusnya memang memperhatikan dan mendengarkan apa yang menjadi evaluasi yang ada di lapangan, karena memang yang tahu betul proses pembelajaran dan implementasi kurikulum yaitu memang orang yang ada di lapangan, sehingga kurikulum itu perlu dievaluasi, apakah harus diganti, harus diperbaiki, harus diteruskan, itu berdasarkan ketika evaluasi tersebut. Nah, terus kapan evaluasinya? Nah, itu tadi pertanyaan siapa ya tadi ya? Nah, itu yang kelas yang satunya ding.
Terus kapan evaluasinya itu dilakukan? Nah, itu memang tadi yang sudah disebut bahwasanya memang dalam evaluasi itu memang berjenjang, tidak bisa 1 tahun langsung dievaluasi, 2 tahun langsung evaluasi. Paling tidak memang 5 sampai 6 tahun untuk bisa mengevaluasi implementasi kurikulum itu berhasil atau tidak, dan mana yang harus diperbaiki, mana yang mana yang bisa diteruskan dan dikembangkan lagi. Jadi posisinya seperti itu. Nah, di sisi lain dari bahan evaluasi itu sendiri itu yang dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan kurikulum yang selanjutnya, sehingga si pemangku kebijakan itu tidak serta-merta membuat kebijakan baru tanpa dasar dari evaluasi. Nah, yang jadi masalah ini tinggal yang pemangku kebijakan itu memperhatikan apa tidak kondisi yang lapangan secara real, apakah dia hanya menerima laporan saja tanpa ada dokumentasi secara real, karena memang kebanyakan realnya A yang dilaporkannya C, terus nanti yang sampai di pemangku kebijakan itu D, dan yang kebijakannya adalah Z. Biasanya seperti itu, tapi ya kita harus positive thinking. Nah, itu memang akibat adanya pengaruh politisasi dalam dunia pendidikan. Nah, itu memang kita tidak bisa lepas dari itu. Saya juga merasa aneh aja kenapa dalam dunia pendidikan itu perlu adanya politisasi di dalamnya, walaupun memang kita dalam kehidupan sehari-hari tidak bisa lepas dari yang namanya politik. Bahkan mengambil lauk makan pun kita kadang menggunakan prinsip politik. Wah, yang kita jiko saiki lawe engko aku lawuh engko opo, terus neta engko rodok engko kira-kira mambu pora, terus nek aku tak belikan semua uang sakuku makanan yang enak, wah aku berarti cuma bisa makan sekarang, aku harus. Nah, dengan seperti itu kadang politik yang negatif, kadang wah saya sekarang makan enak, ayo sah engko menggunakan sangu sing kudu jatah engko sesuk. Nah, alhasil nanti yang berbahaya adalah ketika endingnya, waduh kok duitku entek saiki. Nah, itu baru hal yang sepele dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, itu memang perlu hati-hati, apalagi dunia pendidikan. Menentukan kebijakan pendidikan kalau terlalu dipolitisasi, ya akan yang berdampak bukan hanya kebijakan saja, tapi yang berdampak jelas adanya perkembangan pendidikan pada suatu negara tersebut. Gitu tambahan dari Pak Widi. Yuk silakan untuk menjawab pertanyaan yang lain. Ayo, ada pertanyaannya Mbak Siva, pertanyaannya Mbak Ida, dan pertanyaannya Pak Widi. Silakan kelompok 5. Baik, terima kasih Pak Widi untuk pertanyaan Mbak Syifa. Tadi juga sudah dibahas oleh Pak Widi, kapan evaluasi kurikulum itu dilakukan. Itu tidak mesti atau berjenjang, bisa 5 atau 6 tahun. Terus kemudian peran kita sebagai guru atau pengajar nantinya dalam evaluasi kurikulum itu seperti apa? Guru itu sangat berperan dalam pengembangan kurikulum, juga dalam evaluasi kurikulum. Guru bertugas untuk menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran yang tepat, memilih dan menyusun bahan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan, minat, dan tahap perkembangan peserta didik, memiliki metode dan media pembelajaran yang bervariasi, serta menyusun program dan alat evaluasi yang tepat. Suatu kurikulum yang tersusun secara sistematis dan terperinci akan sangat memudahkan guru dalam mengimplementasikan kurikulum tersebut. Oleh karena itu, meskipun kurikulum telah tersusun secara terstruktur, guru masih mempunyai tugas untuk mengadakan penyempurnaan, penyesuaian dalam pelaksanaan proses pembelajaran, yaitu seperti tujuan evaluasi kurikulum, yaitu untuk perbaikan agar proses
pembelajaran ke depannya dapat dilakukan dengan lebih baik. Mungkin seperti itu. Silahkan jika teman-teman ada tambahan. Oke, Pak Widi tambahan. Pada prinsipnya seperti ini. Tadi Mbak Ulia salah menjelaskan. Jadi evaluasi itu kapan dilaksanakan? Bukan tidak menentu, tapi kayak gini. Jadi ketika misal kita pengen mengevaluasi kurikulum di tingkat SD. Jadi ketika pengen mengevaluasi kurikulum tingkat SD, jadi ya biarkan si anak itu masuk SD, pelaksanaan mulai anak itu masuk SD dan setelah dia lulus dari SD, jadi baru bisa dievaluasi. Karena apa? Urusannya dengan setelah lulus SD anak ini mau kemana, perkembangannya seperti apa, dan minat hasil dari evaluasinya itu sejauh mana. Nah, dari situ itulah pentingnya adanya evaluasi kurikulum. Nah, untuk mengenai guru atau pengajar nantinya dalam evaluasi kurikulum seperti apa? Justru itu adalah ujung tombak dari evaluasi kurikulum itu sendiri. Pada prinsipnya kurikulum itu kan harus diimplementasi. Nah, pengimplementasiannya itu adalah dilaksanakan oleh masing-masing lembaga pendidikan. Nah, lembaga pendidikan itulah bagaimana untuk mengimplementasi kurikulum itu otomatis berupa proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu siapa yang melakukan? Guru dan manajemen dari lembaga pendidikan tersebut. Makanya ujung tombak dari evaluasi kurikulum itu adalah guru. Jadi bagaimana yang tahu ada yang di lapangan itu siap adalah guru, pelaksanaannya juga adalah guru. Jadi kelebihan dan kekurangan yang terjadi yang ada pada kurikulum tersebut itu mutlak bisa dikatakan hasil yang paling valid adalah hasil yang dilaksanakan oleh guru tersebut, dan itu menjadi dasar utama dan itu yang menjadi data utama ketika proses evaluasi kurikulum itu. Makanya kalian pernah mendengar akreditasi, supervisi dari kepala sekolah, supervisi dari dinas, yang nanti ujung paling mentok adalah akreditasi. Nah, itu adalah salah satu bentuk evaluasi dari kurikulum. Bagaimana pelaksanaan pembelajarannya, bagaimana proses pembelajarannya, bagaimana guru benar-benar mengajar atau tidak, anak itu bagaimana, terus nanti peserta didik itu tingkat penangkapan peserta didik itu bagaimana, terus nanti tindak lanjut peserta didik itu bagaimana, setelah peserta didik lulus itu tindak lanjut dari sekolahan itu bagaimana, lulusannya dia kemana-kemana. Nanti kan kalian ketika lulus juga akan ditanyain itu. Nanti Mbak Elisa setelah lulus dari IAIN Salatiga bekerja di mana, lama menunggu pekerjaan itu berapa lama, Mas Hadid setelah lulus dari Tadris IPA nanti apakah melanjutkan S2 atau belajar atau malah justru udah menjadi guru atau malah jadi kepala dinas, kan kita nggak tahu lah. Itu pasti nanti akan ditanyakan seperti itu untuk mengetahui tracer study peserta didik itu sejauh mana, habis itu baru dievaluasi apakah sesuai dengan tujuan adanya kurikulum tersebut yang dibangun oleh lembaga pendidikan tersebut itu sesuai apa tidak. Malah justru jangan-jangan lulusan Tadris IPA malah neng bank seperti itu. Kan banyak kehidupan seperti itu. Makanya ini cocok enggak jurusannya S1-nya apa, terus ternyata dia malah masuknya di bank dan lain-lain. Ya itu kita nggak tahu rezeki kita di mana ke depannya ya. Tapi memang di itu menjadi tolak ukur. Nah, ini pelaksanaan pembelajarannya dulu bagaimana, kok rata-rata malah 90% mahasiswanya yang bank kabeh. Lah di situ kalian pengen membuat bioteknologi uang
dengan prinsip bioteknologi kayak gitu kan ya ora. Reproduksi ekonomi menggunakan bioteknologi kan ya enggak. Jadi kan ada kesesuaian nggak lulusan masa lulus terus pekerjaan lulusan itu bagaimana. Nah itu dievaluasi. Nah itu bentuk evaluasinya seperti itu. Nah, nanti dituangkan dengan adanya akreditasi. Makanya dalam PNS ketika kalian pengen masuk ASN itu minimal akreditasi harus B. Kalau C itu udah tidak bisa masuk seperti itu. Makanya bersyukurlah kalian di Tadris IPA akreditasinya sudah B. Semoga besok akreditasinya bisa naik lagi, akreditasi A dan lain-lain. Kita berdoa bersama-sama. Ya tetap semangat, kalian masih jangkauannya masih lama. Ya kita tetap bangun bareng-bareng Tadris IPA ini menjadi jurusan yang lebih bagus lagi. Oke ya gitu. Silakan pertanyaannya Mbak Ida dan pertanyaannya Pak Widi silahkan dijawab kelompok 5. Ayo kelompok 5 dijawab. Baik, untuk pertanyaannya Mbak Aida, perlukah evaluasi kurikulum pada masa pandemi ini? Kami rasa diperlukan. Sistem pembelajaran jarak jauh memang tidak seefektif sistem tatap muka, apalagi di tengah kondisi darurat seperti saat ini. Banyak hal yang perlu dipersiapkan dengan baik agar proses pembelajaran bisa berjalan dengan optimal. Kami rasa diperlukan karena untuk perbaikan ke depannya, seperti kembali ke tujuan evaluasi kurikulum itu sendiri, yaitu untuk perbaikan akuntabilitas dan penentuan tindak lanjut. Mungkin kurang lebihnya seperti itu. Dijawab tegas aja Mbak Ulya, sangat perlu karena ini memang kondisinya kurikulum darurat di mana kita tidak tahu nanti ke depannya. Kita tidak bisa memprediksi COVID-19 itu berakhir kapan kan. Jadi memang dengan kurikulum darurat ini sangat-sangat perlu dievaluasi dan kita melihat untuk ke depannya sekarang industri 4.0 ya. Kita harus siap menghadapi 5.0 di mana sekarang 5.0 itu semua mutlak menggunakan jaringan di situ. Tapi kita tahu sendiri jaringan kita masih sangat perlu diperhatikan, sangat betul-betul diperhatikan. Yang cari untuk kuotanya ternyata cuma kuota chat gitu kan. Saya Pak Widi juga kaget. Loh kok kuota chat, masa untuk Zoom Meet nggak bisa, masa hanya untuk chat. Jadi kan Pak Widi juga, loh kok iso tuh. Nah itu hal-hal seperti itu sepele sebenarnya, tapi sangat berpengaruh dalam proses belajar mengajar. Kalau hanya belajar mengajar via chat, via WA, misal seperti ini, Mbak Ida, kamu pernah nggak mengalami seperti ini? Kamu tuh sebenarnya ngechat kalimat chatnya itu niatnya bahasanya halus, tapi ndelalah sing baca Pak Widi mute jelek, terus tak pikir kamu itu ini maksudnya apa Ida kok WA seperti saya seperti ini mau nyinggung saya, padahal niatnya itu pakai bahasanya Ida itu halus, tapi kalau menurut saya itu kasar. Pernah nggak mengalami seperti itu? Pernah banget Pak, baru kejadian kemarin kok. Nah, jadi model-model seperti itu. Nah, itu takutnya ketika pelaksanaan pembelajaran itu hanya berbasis chat, yaitu kita tidak tahu kondisi yang sedang kita jelaskan atau audiens yang kita jelaskan itu kondisi moodnya itu bagus apa tidak. Nah, oleh karena itu sebisa mungkin memang Pak Widi menggunakan Meet supaya apa? Ini loh kondisinya tuh sebenarnya seperti ini, Pak Widi ngomongnya lagi ceria, orang lagi marah-marah, tapi karena mungkin Mbak Ida kayak capek atau apa, kalau hanya via chat mesti ngapa sih Pak Widi marah-marah, yang marah-marah gitu juga sopo. Nah, jadi modelnya seperti itu. Nah, itu memang perlu
wajib adanya evaluasi supaya apa? Nanti ketika ada kejadian yang harusnya menggunakan kurikulum darurat lagi, sudah bisa meminimalkan hal-hal yang terjadi pada kurikulum darurat saat ini. Misal jaringan, mungkin aspek sarana prasarana yang lain, mungkin sistem pembelajaran sekolahnya itu bagaimana, supaya semuanya itu bisa tercover. Karena dalam kenyataannya, disuruh PJJ, kita melihat tetangga kita atau saudara kita atau mungkin adik kita yang masih sekolah ya, jam sekolah harusnya PJJ dengan guru karena mungkin anak usia SD belum dikasih handphone dan lain-lain, masih menunggu orang tua, orang tuanya harus kerja karena tidak ada handphone, handphonenya dibawa orang tua dan tanpa ada pengawasan orang tua malah do layangan, malah do bentik, malah mungkin do dolan yang dindi, malah PJJ-nya nggak terjadi. Nah itu yang perlu diperhatikan sistem seperti itu. Nah harusnya memang dibangun lagi nih komunikasi kerjasama dengan masyarakat yang ada di sekitar ya jam sekolah ya saling mengingatkan. Di situ mungkin ya memang aspek kepedulian hubungan masyarakat kita itu sedang diuji saat-saat ini. Kita melihat anak-anak wah ya sekolah malah do layangan, malah tonggoni sisan do layangan sisan, difasilitasi layangan sisan. Yo pembelajaran itu tidak jadi. Harusnya memang mungkin pihak yang mungkin yang dengan dinas, mungkin Satpol PP, kepolisian, TNI itu juga mengingat melihat anak-anak yang malah dolanan game onlinean bareng mabar neng warung diingatkan ini waktunya sekolah, kalian harus sekolah kok malah mabar neng kene. Nah misal seperti itu. Kita kalau melihat di luar negeri kenyataannya kehidupannya seperti itu, tidak semulus dan memang di luar negeri sudah didesain. Makanya di Finlandia itu sendiri pembelajaran tutorial itu udah hal yang biasa. Jadi anak itu sudah sadar akan jamnya, waktunya dia belajar, kapan dia bermain, dan itu memang tidak bisa lepas dari kontrol dari masyarakat dan terutama dari keluarga seperti Mbak Ida. Yo, pertanyaan terakhir dari pertanyaannya Pak Widi tadi. Ayo kelompok 5, siapa yang bisa menjawab? Silakan. Anggota kelompok yang lain kok mau sing jawab Mbak Elisa, Mbak Ulia, Mbak Elisa. Ayo sing liyane tuh yuk. Iya Mbak Eni Mutahara atau siapa mau ya? Mbak Eni Mutahara atau Mbak Dewi Nurhasana atau Mbak Ariska Aini Afifah, silakan. Yuk, pertanyaan terakhir. Ayo, selamat maghrib. Halo. Hola, halo. Ini ada dari Mas Desi, ini apa ini? Nilai dari peserta didik sekarang terbilang bagus, tetapi nilai hasil dari kebijakan sekolah tersebut bertujuan untuk mengangkat nama sekolah. Evaluasinya bagaimana ya Pak? Nah itu, makanya kemarin sudah pernah tak singgung toh, dalam kurikulum itu yang terpenting adalah tanggung jawab masing-masing lembaga pendidikan dan gurunya itu sendiri. Nilai dari peserta didik sekarang terbilang bagus, belum tentu itu yang mengerjakan adalah peserta didik. Dalam lapangan biasanya, coba teman-teman yang ada di sini, pernah nggak mengerjakan tugasnya ADE? Atau mungkin bapaknya kalau ngerjakan itu tugasnya anaknya, pernah melihat fenomena tersebut nggak Mas Adit? Nah pernah kan Mbak Sutina? Pak. Nah itu, jadi kan belum tentu nilai dari peserta didik itu benar nilai murni dari anak peserta didik itu
Bukan, yang pertama. Yang kedua, nilai peserta didik saat ini itu benar-benar nilai murni peserta didik atau malah justru didongkrak dari guru itu sendiri. Kita nggak tahu kan, ya harusnya menjadi seorang guru itu memang harus bertanggung jawab di situ. Ketika dia mendongkrak, dia harus bisa menyebutkan kenapa kok alasan dia mendongkrak nilai itu bagaimana, terus buktinya itu seperti apa, dan dia harus siap dengan dampak yang dia lakukan nanti di kemudian hari. Nah, tetapi nilai hasil dari kebijakan sekolah tersebut bertujuan untuk mengangkat nama sekolah. Nah, itu yang jadi PR kita sama ini. Itu yang berbahaya nanti karena terlalu sibuk untuk mengangkat nama sekolah biar ini loh lulusanku itu adalah lulusan yang nilainya api-api padahal belum tentu itu nilainya bagus beneran atau bagus karena dongkrak kita tidak tahu, atau mungkin ya tadi jawabannya ujiannya digarapi orang tua kita juga tidak tahu. Nah, itu yang berbahaya. Nah, terus pertanyaannya apa? Evaluasinya bagaimana, Pak? Ya itu makanya ketika penghapusan ujian nasional di saat seperti ini itu sebenarnya sangat berbahaya. Walaupun nanti ujian nasional itu bukan sebagai satu-satunya penentu kelulusan, paling tidak ujian itu tetap harus ada supaya tahu real, detail keadaan yang ada di lapangan itu bagaimana, anak itu kompetensi apa saja yang sudah tercapai. Jadi dengan adanya ujian tersebut, jadi ada standar khusus, anak ini bisa mengerjakan nggak sih? Atau anak ini bisa menyelesaikan kompetensi ini enggak sih? Kalau kalau tidak bisa menyelesaikan kompetensi ini, ya itu hanya sebagai menggambarkan loh. Si Desi belum bisa dari ke 10 kompetensi dia hanya bisa mengerjakan 3 kompetensi saja. Si Hadid dari 10 kompetensi dia bisa mengerjakan 6 kompetensi. Si siapa? Sania atau si Elisa dari 10 kompetensi dia bisa mengerjakan 8 kompetensi. Nah, dari 3 contoh itu kan ketika dia anak itu melanjutkan ke tahap selanjutnya, itu bisa untuk data pertimbangan atau referensi untuk lembaga yang lebih tinggi atau lembaga yang selanjutnya untuk mengarahkan anak ini cocoknya Desi harusnya mengulang lagi dulu aja supaya kompetensinya tercapai. Si Hadid hanya kurang 1 kompetensi. Mungkin dia cocoknya mungkin di SMK. Si Elisa, dia sudah 8 kompetensi yang sudah tercapai. Dia mampulah dimasukkan ke SMA atau nanti mungkin ke jurusan IPA atau nanti jurusan IPS atau nanti justru dia langsung diarahkan ke yang lebih baik. Nah, itu harapannya harusnya seperti itu, tapi nggak tahu pola berpikirnya untuk kurikulum. Jujur saya sendiri sebagai praktisi pendidikan, sebagai dosen pendidikan, bingung arah kurikulum kita ke depan itu seperti apa jujur. Untuk Pak Widi sendiri loh ya. Ya silakan pertanyaannya Pak Widi, coba tadi dijawab. Mbak Ulia, ayo selamat maghrib 10 menit mana maghrib. Silahkan Mbak Eni. Ya Mbak Eni. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Pak Widi. Sejauh mana peran lembaga pendidikan yang ada di lapangan? Di bagian apa, sejauh mana lembaga pendidikan itu berkontribusi dalam pendidikan? Lembaga pendidikan adalah lembaga atau tempat berlangsungnya proses pendidikan, yaitu dengan tujuan mengubah tingkah laku individu ke arah yang lebih baik melalui interaksi dengan lingkungan yang sekitarnya. Lembaga pendidikan itu lembaga yang menawarkan pendidikan formal dari jenjang prasekolah sampai ke perguruan tinggi yang bersifat umum atau khusus. Lembaga pendidikan itu juga merupakan institusi sosial yang menjadi agen sosialisasi lanjutan setelah lembaga keluarga. Dalam lembaga pendidikan, seorang anak akan dikenalkan tentang kehidupan bermasyarakat yang lebih luas. Jenis lembaga pendidikan itu ada 3, yaitu lembaga pendidikan formal atau sekolah, lembaga pendidikan non-formal, misal kursus, keterampilan,
kursus bahasa dan kursus komputer, serta pendidikan informal atau pendidikan yang terjadi di keluarga. Lembaga pendidikan itu sampai sekarang ini berperan sejauh sampai tujuan-tujuan pendidikan itu terlaksana. Lembaga pendidikan saat ini itu ikut berkontribusi di evaluasi kurikulum, yaitu seperti adanya akreditasi sekolah. Sekian. Oke, jadi kan tadi udah tak pancing jawabannya, kan udah tak jelasin tadi sebenarnya. Jadi lembaga pendidikan terutama guru itu justru sebagai ujung tombak dalam evaluasi implementasi kurikulum, karena memang mereka lah yang melaksanakan amanat-amanat yang terkandung dalam kurikulum. Dan bagaimana kurikulum berhasil atau tidaknya, yaitu kan yang tergantung yang ada di lapangan, lembaga pendidikan dan gurunya itu bagaimana. Nah, baru dievaluasi. Nah, yang jadi masalah yaitu tingkat kejujuran dan tanggung jawab ketika si pemberi data yang ada di lapangan terhadap pemangku kebijakan. Ya jangan salahkan ketika si pemberi data itu tidak valid hasilnya, ya kebijakannya juga tidak valid. Seperti itu. Tadi kan udah tak pancing-pancing kok nggak jawab-jawab. Oke, terima kasih kalau sudah dijawab semua. Baik, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi atau sudah cukup kelompok 5? Sudah cukup. Bagaimana teman-teman? Oke. Baik, udah cukup. Ya udah, kelompok 5 coba ditutup dulu presentasinya. Baik, sekian dari kami. Terima kasih atas partisipasinya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Oya harus berlatih berbicara di depan umum, ini jangan malu-malu. Jadi guru loh. Ini baru berbicara di depan teman-temanmu, ya. Besok latih lagi ya cara berbicara public speakingnya. Ini Mbak Ida buatkan program nih nanti di HMPS tentang public speaking. Biar teman-teman pada ikut nih, guru-guru, calon guru wajib ini harus bisa public speaking. Gitu ya. Biar tidak malu. Mbak Ida bisa ada event, Pak. Bisa ada event yang khusus untuk mahasiswa. Nah, sih kayak gitu. Jadi dibuat nih program-program seperti public speaking, terus pengelolaan kelas dan lain-lain. Itu penting banget itu seperti itu. Nah, Mbak Ida mah public speakingnya udah bagus. Kadang ya rasa malunya kadang sudah tidak ada. Enggak guyon Mbak Ida, jangan marah. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, tadi pengumumannya Pak Widi sudah jelas semua ya? Insya Allah jelas, Pak. Oke, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sebentar lagi UAS, pasti sebentar lagi banyak dosen yang memberikan tugas-tugas, di manage waktunya. Nek ono tugas langsung dikerjakan, aja dindende supaya kalian nek wis fokus engko ndak takutnya terlalu terforsir kesehatan kalian yang akan menjadi taruhannya. Yang menjadi aktivis ya bagaimana memanage waktunya supaya tetap sehat, imunnya tetap dijaga, jangan sampai ikut tertular dalam COVID-19 ini. Wallahu alam, kita tidak bisa mengelak qada dan qadarnya Allah, tapi kewajiban kita adalah berusaha yang sebaik mungkin. Jangan wis berusaha sebaik mungkin isa amro yo wes ya memang nasib kita seperti itu, kita jalani sebagaimana mestinya. Oke ya. Berhubung ini 4 menit lagi sholat maghrib, Pak Widi tidak bijak kalau tidak segera diselesaikan perkuliahan ini. Wayai adus, Mbak Sofia adus, Mas Zadid sih paling adusnya iso ya Mas Zadid. Ya mboten, Pak. Oke, silakan persiapan untuk melaksanakan sholat maghrib.
Pak Widi. Kurang lebihnya Pak Widi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Persuan, Pak. Ya. Oke.